masuk ke pembelajaran yang bab ketiga, yaitu tentang jaringan hewan ya. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari jaringan apa saja yang ada pada tumbuhan. Hari ini kita akan membahas jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh hewan ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat beberapa jenis jaringan. Yang pertama itu adalah jaringan epitel, kemudian jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Baik, kita akan cek satu persatu. Oke, ini adalah preparat yang pertama, yaitu epitel pipis lapis ya. Nah, di sini terlihat sebagai substansi yang warnanya merah muda ya. Untuk yang warna ungu bintik-bintik itu tidak perlu kalian hiraukan karena itu adalah kotoran ya. Jadi yang perlu kalian fokuskan adalah bagian ini ya, yang berwarna merah muda atau pink keunguan dengan satu titik di tengahnya ya. Nah, yang titiknya itu adalah inti sel, kemudian ini adalah sel epitel pipihnya. Mungkin kalau di buku itu gambarnya seperti ubin ya, ubin selapis yang susunannya rapat. Tapi kalau di sini mungkin dari teknik pengambilan sampel yang ini kami ambil dari rongga mulut bagian dalam. Nah, jadi ketika menorehnya, jadi si susunannya itu menjadi buyar ya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh manusia, ini letaknya bisa kita temukan di kapiler darah, kemudian di getah bening, kemudian selaput pembungkus jantung, dan daerah-daerah yang memungkinkan terjadinya difusi serta osmosis ya. Oke, jadi ini bentuk satu selnya seperti ini ya. Nah, agar tidak beraturan dengan inti satu letaknya di tengah. Oke, ini adalah preparat yang kedua dari jaringan epitel, yaitu jaringan epitel kubus. Nah, yang diperlihatkan di depan adalah jaringan epitel kubus berlapis ya. Nah, jadi bentuk satu selnya itu, nah kita temukan dulu ya yang mana. Kayak misalnya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, mungkin agak kurang jelas ya, tapi di sini kalau misalnya kita lihat lebih dekat, itu terlihat satu selnya itu bentuknya adalah kotak-kotak dengan inti sel yang ada di tengah ya. Nah, kemudian ini satu lapis, dan berikutnya ini adalah satu lapis lagi. Jadi ini adalah jaringan epitel kubus berlapis. Ini bisa kita temukan di saluran-saluran, misalnya saluran atau kelenjar yang ada di ginjal, kemudian di ovarium juga ada. Oke, ini adalah preparat yang ketiga, yaitu sel epitel silindris ya. Sesuai dengan namanya, berarti bentuk satu selnya adalah silindris ya. Nah, di sini bisa terlihat ada sel-sel yang bentuknya memanjang dengan garis-garis yang terlihat ya, mungkin jelas. Kemudian di bagian sininya itu ada yang lebih gelap warnanya, itu adalah inti selnya. Jadi inti selnya juga mengikuti bentuk selnya. Jadi ini bentuk selnya silindris, kemudian inti selnya agak memanjang juga ya. Nah, ini biasanya kita temukan di saluran-saluran pencernaan seperti usus. Kemudian biasanya ada sel-sel goblet atau sel penghasil lendir di antara sel silindris ini ya. Oke, kita masuk ke preparat yang berikutnya, yang keempat, yaitu jaringan ikat ya. Nah, di sini diperlihatkan jaringan ikat, yaitu tulang rawan ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah satu tulang rawan ya. Ini sel tulang rawannya atau kondrositnya ya, bisa kalian lihat ini yang warnanya ungu pink ya. Kemudian ini ada bagian yang putih-putih, ini adalah lakuna ya, ini lakunanya yang putihnya. Kemudian yang mengisi di sekitaran sel-selnya itu adalah matriks yang bisa elastin atau fibrosa. Oke, ini preparat yang kelima, masih jaringan ikat, yaitu jaringan tulang keras ya. Nah, ini terlihatnya mungkin agak gelap ya, cuma kalian bisa mengidentifikasinya dari yang lubang-lubang hitamnya ya. Nah, yang lubang hitamnya itu adalah saluran Havers. Kemudian di sininya ada yang lingkaran, kemudian ada lingkaran lagi. Ini adalah lamela ya. Kemudian di setiap garis lamela itu ada yang warnanya putih-putih ya. Yang ini adalah lakuna. Kemudian di dalam lakuna ada sel tulang keras atau osteosit ya. Nah, setiap lamela
ya, kan ada lakunanya. Lakuna dengan lakuna di antara lamela itu dihubungkan oleh kanalikuli. Ya. Nah, di bagian saluran Havertz ini nanti ada pembuluh darah saraf dengan limf. Oke. Oke, ini preparat yang keenam, yaitu masih jaringan ikat, yaitu sel darah. Ya, ini ada jaringan darah terdiri dari sel-sel darah. Ya. Nah, untuk yang bulat-bulat ini, ya, yang banyak tersebar, itu adalah sel darah merahnya atau eritrosit. Sedangkan kalian bisa lihat di sini di antara sel-sel darah merah ada yang warnanya sedikit keunguan, ada satu di sini. Kemudian di atas juga ada satu, ya. Kemudian ada lagi, tidak kelihatan ya. Nah, ini yang warnanya berbeda itu adalah sel darah putih. Ya, jadi ini lapisan sel darah yang bisa kita identifikasi di sini adalah sel darah merah dan sel darah putih. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu jaringan otot. Tadi sudah disebutkan kalau jaringan otot itu terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah bagian otot polos, ya. Nah, cara mengidentifikasinya adalah kita lihat dari bentuknya, ya. Jadi otot polos itu bentuknya adalah berbentuk gelendong dengan ujung yang meruncing, ya, di kedua ujungnya. Kemudian inti selnya satu dan letaknya di tengah. Kemudian kalau secara geraknya dia tidak disadari, ya. Nah, di mana sih Bu yang otot polos itu? Nah, ada di daerah sini, ya. Kalian bisa lihat mungkin ya, di sini ada satu sel, ya. Kemudian di sini ada sel yang lainnya. Oke, di sini juga ada itu, ya. Jadi bentuknya ujungnya runcing di kedua ujungnya dan ada inti sel di tengah, ya. Jadi yang ini adalah otot polos. Oke. Oke, ini jenis otot yang kedua, yaitu otot lurik atau otot rangka, ya. Nah, yang ada di hadapan kalian ini adalah otot rangka dengan perbesaran 10 kali 10 atau perbesaran 100, ya. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi otot polos. Otot lurik itu kalau diperhatikan, ya, dia punya daerah yang lurik-lurik, ya. Nah, itu akan memperbesar daerah luriknya sehingga lebih terlihat dengan jelas, ya. Nah, ini sudah kami perbesar, ya, dengan pembesaran yang lebih tinggi, yaitu 400. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang strip. Ya, jadi ada yang memanjang itu, ini adalah lurik-luriknya. Dan bentuk satu selnya itu adalah memanjang, ya, memanjang dengan daerah yang lurik-lurik. Nah, ini bisa kita temukan di otot-otot yang kerjanya disadari, seperti kelopak mata, bicep dan tricep, dan lain-lain, ya. Pokoknya mah di otot rangka. Nah, ini adalah part terakhir dari otot, ya. Nah, yang terakhir ini adalah otot jantung. Kamu bisa lihat di sini bentuknya seperti silindris yang memanjang, ya, bentuk satu selnya silindris dan memanjang. Kemudian ada luriknya juga, otot jantung. Tapi perbedaannya otot jantung dia punya cabang. Nah, ini, ya, di sini ada cabang 1, ada 2, kemudian di sini juga ada lagi. Nah, cabang ini disebut dengan diskus intercalaris dan ini adalah ciri khas dari otot jantung, ya. Kemudian letaknya ya ada di jantung dan kerjanya tidak disadari atau involunter. Baik ya anak-anakku, ini adalah jenis jaringan hewan yang keempat, yaitu jaringan saraf. Nah, di sini Ibu mendapatkan preparatnya dari saraf motorik, ya. Nah, ciri khas dari sel saraf itu adalah badan selnya berbentuk seperti bintang, ya, atau amorfik, ya, tidak berbentuk begini, ya, tidak beraturan. Kemudian di bagian tengahnya ada inti sel, kemudian ada juluran-juluran sitoplasma, ya, yang seperti tangan ini, ya. Kemudian di sini ada yang memanjang, ya, ada yang memanjang. Oke, nah ini adalah gambaran umum dari jaringan saraf.
Oke. Nah, kalau diperbesar, satu sel saraf itu bentuknya seperti ini. Jadi ini yang tadi ya, yang bentuknya seperti tangan ya. Bagian tengahnya ada nukleus atau inti sel, kemudian yang ini ya, yang menjulur-julur ini adalah penjuluran sitoplasma, di mana sitoplasmanya adalah yang ini atau sel body atau badan sel. Nah, dari sel body ini, dari badan sel menjulur sitoplasma yang disebut dengan dendrit. Ya, ini adalah dendrit. Kemudian di sini ditunjukkan ada substansi kromosom, ya. Kemudian, nah juluran sitoplasma yang paling panjang ke sini ini adalah akson. Jadi yang ini dendrit biasanya juluran sitoplasmanya itu pendek-pendek dan fungsinya untuk menerima rangsangan. Kalau yang ini akson ini adalah penjuluran sitoplasma yang lebih panjang dan fungsinya untuk meneruskan rangsangan. Oke, semoga bisa dipahami.